Anak ini lahir setinggi orang tuanya. Saat pergi ke restoran untuk membeli makanan, dia harus membungkukkan punggung agar tidak membentur langit-langit. Di tangannya pun hanya seperti sebutir gula. Didorong ke mulut beberapa kali. Alkohol yang diminum temannya yang tidak bisa habis seperti botol air mini baginya. Satu tegukan dan dapat melihat dasarnya. Saat pergi ke toilet, semua orang memasukkannya ke dalam. Hanya dengan sedikit kekuatan, dia bisa mendobrak pintu. Bahkan pacarnya, pada malam hari setelah bertemu dengannya, juga merasa takut. Ini tidak baik. Jika Anda memiliki anak laki-laki seperti ini, apakah Anda berani membiarkannya bertemu orang lain? Orang tua Cudi menyembunyikannya di rumah sejak dia masih bayi. Bahkan makanan luar tidak akan membiarkannya makan. Alasannya karena makanan di rumah lebih bersih. Tapi dengan pertumbuhan Cudi, ruangan kecil itu tidak bisa lagi menampungnya. Setelah kesekian kalinya pergi ke kamar mandi dan merusakkan pintu, orang tuanya merasa bahwa tidak bisa tahan untuk tetap seperti ini. Jadi mereka membuatnya sebuah ruangan kecil. Tapi Cudi masih belum bisa bebas. Dia hanya bisa berlatih dan bermain di rumahnya aja. Melalui bukaan panel kayu melihat dunia luar. Hari itu dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Memutuskan untuk menyelinap keluar dan menjelajahi. Perlahan mendekati taman di depan. Tempat ini tepat ketika seseorang sedang makan barbecue. Ada seorang pria yang minum banyak bir. Ingin mencari tempat. Cudi melihatnya datang di hadapannya, melepaskan ikat pinggangnya. Dia pikir dia minum terlalu banyak, jadi dia paranoid. Kok bisa pohon itu bisa bergerak? Sepertinya aku tidak salah. Tidak yakin, mendekati dan lihat. Tapi Cudi berlari. Membuatnya takut hingga sadar kembali. Panggil temannya ke sini lihat. Semak itu telah kabur. Tapi mereka tidak bisa melihat tanda-tanda Cudi. Segera berita raksasa muncul di internet. Tersebar di seluruh wilayah. Cudi hanya bisa diam di rumah dan menunggu situasi berlalu. Tapi keesokan harinya dia menemukan, kelompok orang kemarin menghentikan mobilnya di depan rumahnya. Mereka tertawa sambil berkata. Cudi juga tidak tahan lagi dan mengeluarkan suara. Tawa menarik perhatian ketiganya. Mereka mengira ada orang normal di dalam. Begitu melangkah maju untuk menyapa. Ditakuti oleh lengan besar yang mencuat dari taman. Karena penasaran mereka masuk ke rumah Cudi. Begitu mereka masuk, mereka terkagum-kagum. Semuanya di sini diperbesar. Sofa kecil Cudi untuk diduduki, bagi mereka, bisa tidur di sana. Mendengar dia tumbuh seperti itu, tapi belum pernah keluar sebelumnya. Mereka bertiga mengajaknya jalan-jalan malam itu. Mereka pergi ke tempat balap. Orang-orang di sini tidak hanya tidak takut pada Cudi. Sebaliknya, dia dengan antusias memberinya mobil untuk balapan. Permainan yang realistis. Ini pengalaman yang belum pernah ada sebelumnya. Semua orang sangat senang malam itu. Hanya orang tua Cudi yang tidak senang. Cudi kembali ke rumah, yang menantinya adalah buku catatan tebal. Di dalam catatan Amerika selama 200 tahun yang singkat. Semua raksasa terbunuh. Beberapa orang telah menjadi barang model untuk pameran di New York. Seseorang dijual ke Universitas Harvard untuk penelitian. Ada yang langsung dioperasi. Organ ditinggalkan di pameran dunia. Dan orang-orang ini kebanyakan berkulit hitam seperti Cudi. Jika abaikan Cudi di luar, akhirnya tidak jauh lebih buruk daripada orang-orang ini. Tapi dia tidak mau didiskriminasi karena bentuk tubuhnya. Dibandingkan menyebabkan kepanikan pada orang lain. Biarkan saja mereka terbiasa dengan keberadaannya. Dia ingin keluar dan hidup seperti orang normal. Yang pertama adalah pergi ke hamburger yang paling ramai. Di sini selain merasa takjub, mereka sama sekali tidak takut pada Cudi. Beberapa orang bahkan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Pernahkah Anda melihat juru masak yang begitu cepat? Tidak hanya kecepatan memotong makanan yang sangat cepat. Bahkan kecepatan pengiriman makanan pun tidak normal. Pada saat yang sama, ia juga bekerja sebagai kasir. Satu orang melakukan pekerjaan 3 orang. Bahkan jika pemiliknya bermimpi, dia akan bangun sambil tertawa.
Tapi ketika dia membuka mulutnya untuk berbicara, kecepatan yang didengar orang lain seperti ini. Ayah, ibu, aku sangat mencintai kalian. Namanya Flora. Ketika dia lahir, dia seperti penderita epilepsi, gemetar tanpa henti. Segala sesuatu di sekitarnya seperti melambat. Ini adalah semacam kekuatan super yang membuat kecepatan lebih cepat. Setiap gerakannya di mata orang lain seperti dipercepat. Orang lain di matanya juga tampak tidak bergerak. Tetapi orang tuanya mengira dia menderita epilepsi kronis atau autisme. Memanggil dokter untuk memeriksanya juga tidak membaik. Seiring dengan pertumbuhannya, Flora sadar ingin berkomunikasi dengan orang lain. Dia perlu pelan-pelan aja. Setelah bertahun-tahun berlatih, dia akhirnya belajar cara menggunakan nada normal untuk berbicara. Dia juga memiliki kekuatan super untuk mengenali orang yang tidak normal. Pada suatu hari, melihat Cudi raksasa setinggi 4 meter, keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Sangat cepat berkembang menjadi hubungan cinta. Dia tahu bahwa Cudi paling menyukai subwoofer. Jadi berkencan, bawa dia ke pelabuhan. Gunakan tangannya untuk mengetuk wadah. Untuk membuat efek seperti subwoofer. Cinta di antara keduanya semakin dalam. Tapi Cudi terlalu jelas mengetahui dengan baik bahwa mereka berdua tidak bisa hidup dengan nyaman. Akhirnya suatu hari, bencana pun tiba. Penyebab insiden itu adalah seorang pria kulit hitam. Saat mengemudi dengan ceroboh, dia terluka. Kaca menusuk perutnya. Harus pergi ke rumah sakit untuk menghentikan pendarahan. Dokter mengatakan bahwa dia harus memiliki asuransi untuk mendapatkan pengobatan. Tapi sebagai orang kulit hitam, kok bisa memiliki asuransi? Akhirnya dia menunggu tanpa daya dalam cuaca dingin. Pada saat temannya tiba, dia telah kehilangan terlalu banyak darah, jadi dia mati. Ini membuat marah orang kulit hitam di masyarakat marah. Karena dia teman Cudi. Jadi Cudi pun angkat bicara untuknya. Meminjam tubuh tinggi. Cudi melukis namanya di dinding. Raksasa itu menarik perhatian polisi-polisi kulit putih. Satu tembakan mengenainya dan dia pingsan. Polisi dan ilmuwan ini bernama Walt. Kecuali identitas ini, dia juga seorang penulis animasi. Gunakannya yang asli. Menerbitkan serial komik pahlawan The Hero. Saat Cudi dikurung di dalam rumah saat kecil, dia menonton ini untuk tumbuh dewasa. Meski akhirnya tidak dihukum, tapi dipenjara di bawah tahanan rumah selama 2 bulan. Raksasa mulai menimbulkan kepanikan. Sering ada acara menakutkan tentang raksasa di TV. Bahkan FBI sedang berlatih untuk melawan mereka. Bahkan memfilmkan siaran pelatihan di TV. Meskipun pertunjukan ini tidak menentukan nama, tapi itu juga secara bertahap meningkatkan ketidakamanan orang. Cudi perlahan berubah menjadi musuh rakyat. Yang paling berharap untuk melihat ini, pasti adalah Walt. Dia tidak peduli apakah Cudi baik atau buruk. Di mata orang lain dia adalah seorang superhero. Tapi kalau tidak ada monster, kok bisa ada yang disebut pahlawan? Jika tidak ada, dia harus membuat monster sendiri. Pertama biarkan semua orang membenci Cudi. Lalu bunuh dia. Kemudian dia akan dikagumi oleh ribuan orang. Karena untuk mencuci otak semua orang. Semua musuh dalam komik. Dalam satu malam berubah menjadi semacam raksasa. Kekhawatiran orang tua Cudi beralasan. Begitu dia keluar, maka dia harus menghadapi risiko mati. Kota kecil ini penuh dengan bahaya. Ada seorang raksasa yang baru berumur 19 tahun dan tingginya 4 meter. Ada staf yang melayani restoran secepat terbang. Ada geng kecil geng. Ada juga superhero dengan full body armor. Hukuman penjara 2 bulan Cudi akhirnya tiba. Tapi yang menunggunya bukanlah kebebasan, tapi adalah sebuah tragedi. Sang pahlawan Super Walt ingin memusnahkan Cudi untuk meningkatkan reputasinya. Setelah berbulan-bulan mencoba, ada sebagian orang yang menganggap Cudi sebagai ancaman kota. Ia merasa waktunya telah tiba. Cudi menjadi pemilik tikus yang menyeberang jalan.
Pada hari itulah teman baiknya Jones meninggalkan rumah. Melihat Judy bersembunyi di sudut. Dia diburu oleh Walt sepanjang hari. Tapi John tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Walt menurunkan wajahnya ke tanah, Judy harus mengangkat tangannya. Ternyata superhero ini begitu lemah. Judy menyeretnya ke jalan seperti karung. Dia tidak mengerti, jelas bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Mengapa mengejarnya tanpa henti? Walt harus mengatakan yang sebenarnya. Dia membutuhkan karakter binatang buas untuk mempertahankan citra kepahlawanannya. Jadi Judy menjadi musuh fiksi. Tapi kekuatan Judy kuat. Sangat mungkin untuk menjadi pahlawan seperti dia katakan. Walt meyakinkan dan merencanakan masa depan. Dua orang dapat membentuk kelompok. Menjaga keamanan kota. Tapi dia hanya mengulur waktu. Saat Judy mengira Walt benar-benar ingin berubah, sebuah drone tiba-tiba muncul di langit. Kawat baja melilit leher Judy. Meskipun memiliki tubuh yang besar, dia pun diseret di tanah. Walt buru-buru melompat ke atasnya. Hancurkan wajah Judy dengan pukulan kapak. Melihat adegan ini, John tidak tahan lagi. Dia bergegas menghentikan Walt. Seorang siswi dengan tangan kosong. Kok bisa menjadi saingan Walt? Dia tidak menyangka John juga memiliki kekuatan super. Dia memiliki kemampuan berbicara yang hebat. Yang lebih menakjubkan adalah dia bisa membuat orang yang mendengarnya berbicara merasa seperti mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. John berkata kepada Walt, kerusuhan Negro adalah untuk keadilan. Ukuran kotanya tidak besar tetapi segregasi rasialnya jelas. Setiap malam daerah Negro akan mengalami pemadaman listrik. Dan listrik itu memasok lingkungan orang kulit hitam. Mereka sudah muak dengan perlakuan seperti itu. Dari sudut pandangnya, sekarang Amerika benar-benar terlalu jauh dari kenyataan. Pada tahun 1990, ganja adalah ilegal. Jika Anda berani menggunakannya, polisi akan datang mencari Anda. Tapi itu di AS sekarang bisa dijual secara legal. Jika Anda pergi merampok toko ganja, polisi juga akan menangkap Anda. Hanya saja mereka melindungi kepentingan toko ganja. Walt berpikir menghentikan gangguan kulit hitam adalah hal yang benar. Tapi di mana keadilan benar-benar dibutuhkan? Belum pernah melihat jejaknya sebelumnya. Belum ada yang angkat bicara untuk minoritas yang listriknya diputus. Juga tidak ada yang menghentikan legalisasi ganja. Orang seperti itu adalah pahlawan super kan? Setelah pidato John membuat gejolak batin Walt, dia berhenti menentang Judy. Rambutnya berantakan, dia kehilangan jiwanya dan meninggalkan jalan. Kota ini akhirnya lupa dengan keberadaan orang-orang aneh. Mereka tidak membutuhkan pahlawan super. Hanya perlu bisa hidup damai di satu tempat. Selama mereka tidak akan diganggu oleh siapapun. Jika Anda suka ulasan film hari ini, jangan lupa like dan ikuti channel ini untuk menonton episode selanjutnya yang lebih spesial lagi.